ya hasil Camtasia terbaru ini. Nah, kalau saya klik kanan teman-teman, itu akan ada yang baru di sini. Kamu show more option. Nah, di sini ada yang baru ini ya, buat folder baru. Nah, sini ya, new folder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu kabar gembira kalau kamu menggunakan Windows 11. Judul video kita hari ini adalah 5 fitur baru dan perbaikan Windows 11 24H2 KB 50594. Kawan-kawan, 2 hari yang lalu Microsoft meluncurkan update terbaru ya untuk akhir bulan Januari ini teman-teman. Ini adalah update yang kedua ya. Ada 5 fitur baru pada update yang kedua ini teman-teman. Beberapa di antaranya itu juga perbaikan tentunya. Nah, mau tahu 5 fitur baru tersebut dan apa saja perbaikannya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video terbaru. Oh iya, kalau kamu like video saya, tolong beri juga saya like teman-teman. Oke, rekan-rekan sekalian, perlu saya ingatkan ya, kalau update ini adalah update optional teman-teman, atau update yang kalau kamu mau update silakan, kalau kamu tidak mau juga nggak apa-apa. Jadi optional ya, sifatnya bukan yang wajib, bukan compulsory. Sekarang teman-teman, ada satu hal yang kamu harus ketahui bahwa update yang optional ini, itu ada 2 macam. Yang pertama yang gradual teman-teman, artinya updateannya itu nggak langsung kamu dapat teman-teman. Ada yang juga yang updateannya itu yang normal ya, artinya kamu bisa langsung dapat. Nah, kalau kamu nanti misalnya nih, kalau setelah saya perlihatkan ya kamu nggak dapat ya, itu berarti kamu harus bersabar. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada 5 fitur baru tersebut dan juga perbaikannya ya. Yang pertama teman-teman, nah ini jadi sekarang itu ada animasi teman-teman. Ketika kamu hover over atau kamu arahkan, kamu punya kursor ya ke file explorer ini, dia akan langsung kelihatan begini teman-teman. Nah ketika kamu hover over begini ya, kursornya kamu taruh di salah satunya, itu akan kelihatan. Kamu lihat sini ya, ini ada tanda X-nya, yang kanan dan kiri ini tidak ada. Tapi kalau saya pergi ke kanan begini, itu kelihatan tanda X-nya. Begitupun kalau saya pergi ke kiri, itu kelihatan. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kelihatan ini yang namanya ini, animasinya ini. Sekali lagi teman-teman, kalau kamu belum dapatkan ya, berarti itu kamu harus menunggunya sampai untuk updatean yang akan datang. 2 minggu akan datang teman-teman. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, itu adanya yang namanya fitur Studio Effect di taskbar. Saya kasih lihat teman-teman ya, Studio Effect itu. Untuk Studio Effect ini teman-teman, hanya orang yang PC-nya atau dia punya laptop yang memenuhi syarat. Punya saya nggak ada teman-teman ya, tetapi saya harus perlihatkan, barangkali kamu sudah mendapatkannya. Kita lihat sini ya. Nah teman-teman, kalau sini ya, ini enhance your video experience using Studio Effect. Yang ini Studio Effect-nya teman-teman, ini ya, yang ini. Jadi kalau kamu PC kamu memenuhi syarat atau memiliki fitur Studio Effect ini, maka dia akan kelihatan di sini teman-teman, yang ini nih. Ya, punya saya nggak memenuhi syarat dan saya nggak punya, tetapi saya harus perlihatkan. Kalaupun misalnya punya kamu memenuhi syarat dan kamu belum ada, berarti itu yang termasuk gradual rollout. Artinya peluncuran yang bertahap. Yang ini ya, yang ini teman-teman. Oke, jadi itu yang kedua teman-teman. Nah, fitur baru yang ketiga teman-teman, ini di new context menu pada panel kiri. Ya, kita buka sini ya, file explorer teman-teman. Saya matikan dulu satu file explorernya yang ini. Kita buka ini file explorer. Nah, ketika kamu masuk ke panel sebelah kiri ini teman-teman, ya misalnya saya ambil yang inilah, ya hasil Camtasia terbaru ini. Nah, kalau saya klik kanan teman-teman, itu akan ada yang baru di sini. Kamu show more option. Nah, di sini ada yang baru ini ya, buat folder baru. Nah, sini ya, new folder. Nggak harus nggak harus yang kamu pin ini teman-teman. Bisa juga misalnya ini desktop ini desktop ya. Ini desktop saya, kamu klik kanan, show more option. Nah, di sini ada new untuk pembuatan folder baru kalau kamu mau. Jadi itu yang ketiga teman-teman. Adanya konteks baru dalam hal ini ya, new folder ataupun folder baru dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau kamu sudah memilikinya, berarti kamu sudah langsung dapat teman-teman. Bukan lagi gradual. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian kita masuk kepada fitur baru yang keempat. Teman-teman, ketika kamu ganti waktu ya untuk time zone-nya teman-teman, biasanya itu kalau kamu menggunakan local account itu kamu harus diperintahkan untuk menjalankannya sebagai administrator. Sekarang kita masuk, itu nggak perlu lagi sekarang teman-teman. Sekarang coba Windows logo plus setting, kemudian kita masuk kepada time and language ini.
Kemudian ini, date and time ini teman-teman, ketika kamu ingin rubahnya dan kamu menggunakan local account, tadinya itu kamu diwajibkan untuk menggunakan administrator. Sekarang nggak perlu lagi teman-teman. Jadi kamu langsung bisa mengubahnya kalau kamu mau. Nah, kalau kamu misalnya kamu rubah, terus masih ada juga kamu harus diperintahkan untuk memasukkan administrator, berarti kamu belum mendapatkannya. Kalau kamu bisa langsung mengubahnya tanpa masuk kepada admin teman-teman atau administrator, ya berarti kamu sudah langsung dapat. Itu yang keempat teman-teman. Nah, kemudian fitur yang terbaru lainnya ya tidak terlalu buat saya sih nggak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Tetapi kalau kita masuk Windows Logo Plus setting, coba kita langsung cek ya apakah sudah ada. Kita masuk kepada font teman-teman. Ini kepada font setting ya ini. Nah, di sini teman-teman di font setting ini itu kamu sudah akan ada yang namanya font baru ya. Namanya itu adalah Simsun EXTG. Jadi kamu akan mendapatkan satu font namanya Simsun EXTG. Ini untuk Simplified Chinese. Jadi karakter ataupun font Cina teman-teman. Coba kita cari ya apakah sudah ada Simsun. Coba kita cari di sini langsung supaya nggak lama-lama. Simsun. Ah iya, saya sudah dapat teman-teman ya ini. Yang ini nih, Simsun EXTG yang ini. Ini font baru teman-teman. Ya bagaimana bentuknya ya saya nggak tahu karena saya nggak bisa juga bahasa Cina, bukan nggak bisa bahasa Cina teman-teman ya. Artinya untuk tulisnya itu setengah mati. Nah kalau misalnya tulisan kamu lebih bagus daripada ini kalau saya lihat saya ada tetapi belum berbentuk dalam tulisan Cina ya. Coba kita lihat ya, buka. Iya, kayaknya saya belum dapat ini teman-teman. Ya, tapi meskipun saya dapat juga, saya nggak mau ngapain gitu loh. Saya kan nggak bisa juga bahasa Cina. Kecuali kalau Kamsia, CC, itu aja yang saya tahu. Oke, itu 5 teman-teman fitur baru ya. Sebetulnya masih ada beberapa fitur baru ya yang tidak langsung kelihatan, tetapi saya pikir cukup 5 ini saja yang saya pikir yang sangat besar sekali. Update ini teman-teman, update akhir Januari ini termasuk yang besar. Banyak perbaikan juga, banyak updatean selain daripada yang 5 ini. Cuman saya pikir nggak perlu saya beritahukan semuanya karena saya kira itu nggak terlalu berpengaruh sekali juga buat saya. Nah, untuk yang perbaikan ini teman-teman, yang pertama perbaikannya teman-teman, ketika kamu membuka aplikasi, misalnya kita buka inilah, oke kita buka ini ya LibreOffice ya, saya buka LibreOffice dulu teman-teman. Perbaikan yang pertama teman-teman, mouse-nya dan kursornya ini kadang hilang teman-teman. Nah sekarang dia sudah perbaiki, jadi setiap kali ini akan ada terus mouse-nya. Jadi kalau kamu mengalami yang kayak gitu, tapi ini hanya untuk aplikasi tertentu saja. Ini saya berikan contoh saja teman-teman. Saya pribadi saya tidak mengalami ya, jadi setiap kali saya gunakan itu pasti akan ada terus dia punya kursor yang ini. Jadi itu yang pertama perbaikannya. Terus perbaikan yang lainnya teman-teman, ini snipping tool ya, kita lihat sini snipping tool. Saya pernah ngalamin ini teman-teman, mudah-mudahan dia sudah bagus sekarang ini snipping tool. Ya. Nah, ketika kamu mengambil gambar, teman-teman, ya, ketika kamu mengambil gambar menggunakan snipping tool, itu gambarnya distorsi atau gambarnya itu agak aneh-aneh kelihatannya. Sekarang saya coba ya, kita ini adalah ya snip, kita ambil coba. Mudah-mudahan sekarang bagus karena saya pernah ngalaminnya. Coba kita iya, sudah ada. Alhamdulillah sekarang sudah bagus teman-teman. Karena pernah saya mengambil juga gambar ya. Itu gambarnya agak distorsi, agak aneh-aneh kelihatannya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bagus ini. Ya, itu juga perbaikan untuk snipping tool. Dan perbaikan yang ketiga teman-teman, di samping perbaikan-perbaikan yang lainnya, cukup saya berikan 3 aja, adalah ini karena yang saya anggap penting saja ya. Yakni perbaikan USB kamera. Jadi ketika kamu menggunakan kamera teman-teman, ini ya, ini menggunakan kamera ini. Nah, yang ini ya. Kemudian kamu misalnya menggunakan kamera webcam. Nah, di situ biasanya ada bacaan ya teman-teman. Kalau kamu mendapatkan ya, our devices doesn't recognize this camera on. Jadi dia tidak mengenali kameranya. Coba sekarang saya buka ya, atau nggak perlu lah, karena saya kebetulan lagi nggak pakai outfit yang agak layak ini teman-teman. Jadi kalau kamu mendapatkan itu sebelumnya, sekarang sudah diperbaiki teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya share kita hari ini. Jadi kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing kita mengenai 5 fitur baru dan perbaikan Windows 11 24H2 KB 50594, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Ya, kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Akhirnya thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.